kembalikan Indonesia padaku. Lembaga tinggi negara yang mandul. Di dalam perusahaan bernama Indonesia, seharusnya sistem pengawasan dibangun sangat ketat. Para pendiri sebenarnya tahu kekuasaan yang tidak diawasi adalah jalan tol menuju kehancuran. Untuk itu, mereka menunjuk jajaran direksi yang bertugas untuk memantau jalannya perusahaan. Setidaknya ada beberapa divisi, seperti direktur utama yang selevel dengan presiden, dewan komisaris yang selevel DPR, auditor selevel BPK dan KPK, komit etika selevel komisi yudisial, security yang selevel kejaksaan maupun kepolisian, dan masih banyak lagi. Mereka adalah bagian dari sistem imun perusahaan. Ketika satu bagian rusak, divisi-divisi ini seharusnya bertindak mengelola, mengatur, dan melindungi para pemegang saham yang menginvestasikan uang mereka kepada perusahaan. Tapi sayangnya, mereka justru merusak. Lihat saja bagaimana direktur utama atau presiden bertindak sesuka hati. Orang yang seharusnya menuntun visi perusahaan kini malah menjadi pusat kekuasaan. Ia mengangkat orang-orang setia, bukan orang-orang cakap. Ia bicara soal moral, tapi diam saat koleganya melanggar hukum. Dewan Komisaris alias DPR yang tugasnya mengawal kebijakan perusahaan agar tetap sejalan dengan kepentingan pemilik saham malah sibuk menyetujui rancangan tanpa debat, menyelipkan pasal-pasal bayangan di tengah malam, dan membuat aturan untuk memperpanjang masa kerja mereka sendiri. Auditor yang seharusnya melacak kemana arus dana mengalir, justru diam setelah diberi jatah proyek. Kejaksaan dan kepolisian yang seharusnya menjadi tangan hukum, malah jadi alat penindas, menyerang kritikus, melindungi jajaran direksi, dan bersembunyi di balik jargon penegakan hukum. Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi benteng terakhir konstitusi perusahaan justru membuka celah hukum untuk para direktur licik. Mereka mengubah syarat kepemimpinan bukan demi logika hukum, tapi demi keberlangsungan dinasti. Komisi yudisial pun perlahan menghilang dari layar, padahal merekalah yang seharusnya menjaga marwah pada hakim tetap bersih dari intervensi dan suap. Dan ketika pemegang saham bertanya tentang penggunaan uang mereka, tidak ada satupun staf perusahaan yang bergeming. Pemegang saham pun bingung karena tanpa mereka sadari, mereka sudah dicoret dari akta perusahaan, namun masih diharuskan menanti kontrak perusahaan. Layar besar di lobi utama perusahaan menampilkan deretan headline, skandal suap di lembaga audit, putusan aneh dari Mahkamah Konstitusi, pelecehan oleh petugas negara dihapus dari berita, korupsi alat negara dalam proyek infrastruktur, DPR sahkan undang-undang kontroversial tanpa bahas, dan seterusnya. Tapi layar itu dikelilingi hiasan, musik, dan hiburan, sehingga para pemilik saham yang melintas hanya menoleh sebentar, lalu kembali sibuk dengan gaji yang tak naik-naik, biaya hidup yang makin berat, dan utang yang tak selesai-selesai, serta berita para artis yang kena skandal sana-sini. Mereka, staf perusahaan, dibentuk untuk menjaga perusahaan, tapi satu demi satu mereka lumpuh. Korupsi, suap, pelecehan, penyalahgunaan kekuasaan, semua terang benderang, tapi tak ada yang berubah.